Halo, Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Oke, di video terbaru kali ini saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia, di mana ada info menarik, ada kabar terbaru tentang skuad Timnas Indonesia, di mana salah satu pemain diaspora kita udah mendapatkan kewarganegaraannya karena baru saja menyelesaikan sumpah WNI-nya teman-teman. Tapi kemungkinan pemain ini belum bisa memperkuat timnas Indonesia ketika menghadapi Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno teman-teman. Karena tentunya teman-teman paham semua ada yang namanya proses peralihan federasi dari timnas Belanda ke timnas Indonesia teman-teman. Itu yang mungkin belum selesai sehingga kemungkinan pemain ini baru bisa memperkuat timnas Indonesia ketika timnas Indonesia bertandang ke kandang timnas Vietnam. Tapi ini tentunya kabar bagus karena sebentar lagi tenaga pemain ini bisa digunakan oleh Sinteyong jika cepat beradaptasi bersama skuad timnas Indonesia. Karena meskipun pemain bagus, tapi tentunya Sinteyong juga akan melihat proses adaptasinya bersama skuad timnas Indonesia. Kalau berjalan lancar, saya yakin pemain ini akan mendapatkan tempat di dalam skuad timnas Indonesia. Siapakah dia? Dia adalah Nathan Chow Aon teman-teman. Sebenarnya Nathan Chow ini kemarin bisa bersamaan mendapatkan sumpah WNI-nya bersama J.I.J.S. Tapi karena ada sesuatu hal dan ya J.I.J.S. yang pertama mengambil sumpah WNI-nya sementara Nathan Chow baru bisa mendapatkan waktu dan mungkin baru mendapatkan libur dari klubnya sehingga baru pada saat ini bisa datang ke Indonesia untuk mengucapkan sumpah WNI-nya sekaligus mendapatkan kewarganegaraan Indonesianya. Tinggal proses peralihan federasinya, setelah itu Nathan Chow udah bisa memperkuat timnas Indonesia teman-teman. Dan tentunya kita masih menunggu 3 pemain diaspora lagi yang prosesnya masih berjalan saat ini. Siapakah dia? Yaitu Tom Haye, Ratnat Oratmangun, dan Martin Paes. Dan tentunya kita menunggu 2 pemain ini dulu karena Martin Paes kemungkinan besar belum bisa tampil bersama timnas Indonesia karena ada sesuatu hal yang membuat Martin Paes sedikit mempunyai kerumitan sendiri tentang proses naturalisasinya teman-teman. Sementara kedua pemain ini yaitu Tom Haye dan Ratnar, ya mungkin kita akan mendengar juga kabarnya apakah besok atau lusa pemain ini datang ke Indonesia untuk mengucapkan sumpah WNI-nya dan sekaligus mendapatkan kewarganegaraan di Indonesianya. Tinggal proses peralihan federasinya teman-teman. Setelah itu kita bisa menyaksikan pemain ini memperkuat timnas Indonesia dan saya berharap semoga segera ketiga pemain ini bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesianya dan proses peralihan federasinya juga berjalan cukup baik karena kita tahu sendiri ketua umum PSSI saat ini ya bisa dibilang punya lobby yang bagus terhadap FIFA saat ini dan mungkin bisa lebih cepat selesai dari yang kita pikirkan teman-teman. Dan harapan saya ketiga pemain ini yaitu Nathan Chow, Ratnat Oratmangun, dan Tom Haye udah bisa digunakan tenaganya oleh Coach Sinteyong ketika timnas Indonesia bertandang ke kandang Vietnam. Karena kita tahu sendiri ini poin-poin krusial yang ingin kita dapatkan di sini. Apakah timnas Indonesia bisa mendapatkan asa untuk lolos ke putaran berikutnya atau ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan cara mengalahkan timnas Vietnam. Sementara salah satu pemain dari Vietnam, pemain belakang timnas Vietnam berkelakar tentang timnas Indonesia atau ya bisa dibilang membuat sedikit joke yang mungkin tidak terlalu lucu karena dia mengatakan bahwa kita melawan timnas Indonesia apa Belanda sih. Dan saya menganggap perkataan dari salah satu pemain timnas Vietnam ini adalah bentuk provokasi PSW teman-teman. Ini jelang pertandingan penting, begitupun dengan Vietnam tentunya menganggap melawan timnas Indonesia ini adalah pertandingan penting sehingga dia melemparkan PSW atau perang kata-kata di media sosial sehingga mungkin dengan mengatakan seperti itu bisa membuat pemain-pemain timnas Indonesia sedikit tertekan
karena dia menganggap bahwa seharusnya tim ini lebih kuat karena banyak diperkuat oleh pemain-pemain diaspora dari Belanda teman-teman. Tapi saya harap supporter dan pemain-pemain timnas Indonesia tidak terkecoh dengan perkataan yang dilemparkan oleh salah satu pemain Vietnam ini, karena ya kalau kita terprovokasi dan membuat postingan-postingan yang mungkin pemain-pemain dari timnas kita melihat dan ya ada sedikit terganggu mentalnya atau gimana, itu akan bisa berpengaruh terhadap sang pemain. Dan mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu, dan justru pada saat nanti ketika menghadapi timnas Vietnam membuktikan bahwa kita memang jauh lebih kuat dibanding tahun-tahun sebelumnya ketika kita sangat kesulitan untuk mengalahkan timnas Vietnam. Apalagi saat ini kita diperkuat oleh pemain diaspora yang menurut saya pemain ini ya benar-benar berkualitas, dan digabung dengan pemain-pemain dari liga lokal dan pemain-pemain yang berkarir di luar negeri tentunya akan membuat timnas Indonesia pokoknya bisa mengalahkan timnas Vietnam teman-teman, terutama di Stadion Gelora Bung Karno. Tapi kita juga nggak boleh terlalu percaya diri, karena kita tahu sendiri Vietnam tetaplah Vietnam yang akan bermain seperti biasanya. Mungkin akan bermain sedikit kasar lagi menghadapi timnas Indonesia teman-teman. Dan saya harap pemain-pemain bisa mengatasi permainan dari timnas Vietnam dan mendapatkan 3 poin pertama di Stadion Gelora Bung Karno, sehingga posisi dari timnas Indonesia bisa kembali naik di tabel klasmen, karena kita tahu sendiri saat ini timnas Indonesia berada di dasar klasmen dengan mengoleksi 1 poin dengan 1 hasil seri, 1 kekalahan atas timnas Irak. Nanti setelah pertandingan melawan timnas Vietnam, timnas Indonesia kembali akan menghadapi timnas Irak dan timnas Filipina. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kembali poin maksimal di sini, meskipun kita tahu Irak adalah yang terkuat di grup ini karena udah mengalahkan timnas Indonesia, udah mengalahkan timnas Vietnam. Tapi kita akan kembali bertemu di kandang nanti teman-teman, dan mudah-mudahan kita bisa merepotkan timnas Irak. Kalau tidak bisa mendapatkan 3 poin, minimal 1 poin, dan melawan timnas Filipina kita benar-benar harus bisa mendapatkan 3 poin untuk memperbaiki posisi kita dan tentunya menjaga terus asa untuk lolos ke putaran ketiga. Tapi yang paling penting itu mengalahkan timnas Vietnam dulu, setelah itu baru memikirkan pertandingan antara timnas Irak dan timnas Filipina di bulan 6 nanti teman-teman. Itu yang saya harapkan, dan tentunya saya berharap yang terbaik untuk timnas Indonesia, dan Sinteyong tentunya akan pusing untuk menentukan skuad terbaiknya yang akan mengisi starting line up dari timnas Indonesia, karena pemain-pemain yang ada sekarang tentunya persaingannya sangat ketat. Jadi kita lihat saja nanti, kita berikan dukungan yang positif. Jangan lagi ada yang membanding-bandingkan tentang pemain-pemain ini. Pokoknya ini adalah pemain dari timnas Indonesia. Itu saja teman-teman. Kita harus mendukung penuh. Oke? Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy. No baper-baper. Bye-bye.